Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله جل جلاله في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah. Dan selayaknya kita terus mengucapkan alhamdulillah. Memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga atas izin Allah kita bisa bertatap muka, bermajlis, bermuajahah di tempat yang mulia ini, tidak lain hanya untuk menuntut ilmu agama Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, yaitu belajar dan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari demi hari ilmu kita semakin bertambah dan amalan kita pun semakin baik, serta ketawaduan kita pun semakin tinggi. Karena apalah artinya ilmu tanpa amal? Dan apa artinya amal tanpa tawadu'? Kita berilmu untuk lebih dekat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berilmu untuk lebih tunduk dan merendahkan diri di hadapan manusia. Karena apalah artinya ilmu jika dibarengi dengan kesombongan. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan kita untuk beramal saleh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita manusia-manusia yang rendah hati, yang tawadhu, yang senantiasa terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kembali senantiasa kita curahkan dan kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan kepada kita semuanya untuk menjadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang mengharapkan kehidupan akhirat. Maka orang yang mengharapkan kehidupan dunia, maka pasti tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panutan utamanya. Tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dia muliakan
dan paling pantas untuk diikuti dan dicontohi. Jika orientasinya dunia. Akan tetapi yang hatinya sudah terpaut kepada akhirat, yang orientasinya adalah negeri akhirat, maka tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik di dalam hal apapun. Baik dalam hal bertauhid, beribadah, dalam muamalah, semuanya sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kajian, ada ingin kami informasikan, barangkali ikhwah-ikhwah yang masih di belakang sini bisa nih, ada beberapa tempat yang kosong. Takutnya ada teman-teman nanti yang masuk, yang kemudian atau yang di depan bisa agak maju sedikit. Nah, barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Baik. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. At-Tawwab. At-Tawwab di sini dalam bentuk sighat al-mubalaghah. Sighat al-mubalaghah artinya di luar daripada yang biasa. Redaksinya tawwab. Ya. Kalau yang biasa saja bentuk isimnya adalah taibun. Dari kata taba yatubu taib. Orang yang bertaubat. Akan tetapi tawwab dalam wazannya, timbangannya di dalam ilmu sarf fa'al. Tawwab artinya orang yang sering bertaubat. Ya. Orang yang sering bertaubat. Ya. Jadi ketika bahasa Arab ditimbang dengan timbangan fa'al, maka ini sesuatu yang menunjukkan sering dilakukan. Ya, tawwab berarti orang yang sering bertaubat. Dan di sini Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka dan senantiasa bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dan mensucikan dirinya. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khatta'un." Sama. Fa'al, tawwab, khata', ini sama wazannya, timbangannya sama. Apa artinya khata'? Khata' artinya orang yang senantiasa berbuat salah. Kalau isim biasanya khati', anta khati'. Makanya kalau di dalam belajar itu di kelas biasanya masyayikh kalau keliru di dalam menjawab anta khati, jawabanmu salah. Ya. Akan tetapi orang yang terus berbuat salah itu bukan khati lagi, tapi khata'un.
Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati anak cucu Adam itu dengan istilah khata. Apa itu khata? Sering berbuat salah. Nah, kita ini manusia itu tempatnya berbuat salah. Sering berbuat salah. Sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina apa? Tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah tawwabuna. Orang yang sering bertaubat. Kapan dia berbuat salah, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu kalau berbuat salah wajar. Namanya manusia. Kalau ada manusia yang tidak berbuat salah, itu perlu dicurigai itu. Jangan-jangan bukan manusia. Berarti malaikat. Manusia berbuat salah wajar sekali. Wajar sekali sebagaimana nenek moyang kita. Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam berbuat salah. Maka ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kesalahan ini dibarengi dengan taubat. Tapi kalau selalu berbuat salah tanpa taubat, ini tidak benar ini. Ini bukan yang baik berarti. Ini kesalahan dan kekeliruan. Yang baik di sini adalah ketika seseorang berbuat salah, kemudian dibarengi dengan taubat. Maka ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Subayd berkata, syaka rajulun ila al-Hasan al-judubah faqala lahu istaghfirillah wa syaka akharu ilaihi al-faqra faqala lahu istaghfirillah wa qala lahu akhar ud'u Allah an yarzuqani waladan faqala lahu istaghfirillah wa syaka ilaihi akharu jafafa bustanihi faqala lahu istaghfirillah faqulna lahu fi dhalik faqala ma qultu min indi shay'an inna Allah ta'ala yaqul fi surati Nuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah didatangi oleh seseorang atau bahkan beberapa orang. Mereka mengeluhkan terhadap apa yang mereka terima, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami dari beberapa kejadian di dalam kehidupan mereka. Di antara mereka ada yang mengeluhkan tentang al-judubah, yaitu tentang musim kering, di mana hasil panennya tidak ada yang berhasil. Tanamannya tidak ada yang berhasil. Karena apa? Kekeringan yang sedang melanda. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Yang lain datang dengan mengeluhkan kefakiran. Dia selalu merasa fakir. Selalu merasa tidak berkecukupan. Karena yang fakir itu adalah seseorang yang tidak cukup untuk dimakan hari itu. Itu diantara ta'rif ba'dul ulama. Pengertian para ulama, sebagian mengatakan yang disebut fakir itu adalah mereka yang tidak memiliki makanan untuk hari itu juga. Kemudian kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Beristighfar kamu kepada Allah. Wa qala akhar, ud'u Allah an yarzuqani waladan.
Orang lain yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai Imam, berdoalah kepada Allah agar Allah memberiku rizki anak. Agar Allah mengeruniakan kepadaku anak. Maka apa kata Imam? Istaghfirillah. Beristighfar kepada Allah. Wa syaka ilaihi akhar jafafa bustanihi. Yang lain mengeluhkan tentang hasil panennya juga yang tidak pernah bagus. Ya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tetap mengucapkan dan mengatakan istaghfirillah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqulna lahu fi dzalik. Kemudian kami pun berkata kepadanya tentang jawaban tersebut. Maka apa jawaban Al-Imam Al-Hasan Al-Basri? Ma qultu min indi syai'a. Ini jawaban bukan dari saya, kata Imam Al-Hasan. Jawaban yang saya sampaikan kepada kalian itu bukan dari saya. Inna Allah Ta'ala yaqul fi surati Nuh. Ya, melainkan Allah yang berfirman dalam surat Nuh. Ya, jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, saya sama sekali tidak berpendapat dari pendapatku sendiri. Saya tidak datangkan pendapat ini dari kantongku. Melainkan ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh? Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian. Beristighfarlah kalian. Meminta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang akan mengirimkan kepadamu dengan hujan yang lebat dan membanyakkan harta dan anakmu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan di dalamnya juga sungai-sungai yang mengalir. Jadi dari kisah ini, ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah faedah yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai pedoman dan acuan kita di dalam kehidupan ini. Tidak ada solusi dari setiap masalah kecuali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya masalah, segera beristighfar. Astaghfirullah. 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 Atau bentuk istighfar yang lainnya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mungkin kita karena merasa berat dengan ujian yang kita dapatkan, bahkan ada orang yang merasa sudah tidak mampu lagi menghadapi ujian yang begitu berat, yang kadang bertubi-tubi. Sehingga mengatakan, saya sudah tidak sanggup lagi. Saya sudah tidak mampu lagi. Terlalu berat ujian ini. Itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Kalimat tersebut tidak keluar dari mulut orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Kalau Allah membebani seorang hamba dengan ujian lebih daripada batas kemampuannya, berarti Allah zalim. Wa ta'ala Allahu amma yasifun. Jadi semua ujian yang kita dapatkan, cobaan berat atau ringannya, kecil atau besarnya, itu tidak akan keluar dari batas mampu kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan hal demikian. Kenapa kita terkadang merasa berat? Kenapa kita merasa tidak mampu? Karena kita mau memikulnya sendiri. Karena kita kadang merasa kuat. Karena kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi apapun masalahmu, apapun ujianmu, sandarkan semuanya kepada yang di atas. Beristighfar, segeralah beristighfar, segeralah beristighfar. Karena istighfar adalah solusi dari setiap masalah. Maka ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis Al-Qudsi Allah berfirman, hadis diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Coba lihat, begitu lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Latiful Khabir, yang maha lembut, yang maha mengetahui. Sampai-sampai Allah tetap memanggil kita dengan panggilan hambaku. Panggilan yang masih dinisbatkan kepadanya. Meskipun kita sudah berlumuran dosa. Berpeluh dengan maksiat-maksiat, Allah tetap memanggil kita sebagai ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang mengatakan tadi saya sudah enggak sanggup lagi dengan ujian, berarti ini orang sudah berputus asa sama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah membebankan kita masalah kecuali kita mampu untuk menghadapinya. Tapi ingat, jangan hadapi sendiri. Jangan merasa mampu dan merasa bisa tanpa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan solusi dari setiap masalah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku dalam hadis qudsi. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan saya pun mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka beristighfarlah kepada aku akan ampun kalian. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya yang memang sudah pasti berbuat salah. Tidak ada yang tidak berbuat salah. Allah sudah jelaskan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian ini akan berbuat salah siang dan malam. Tapi diingat, apa tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan saya pun tetap akan menerima semua dosa-dosa, semua taubat. Saya akan ampuni semua kesalahan-kesalahan. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah kepadaku. Saya akan ampunkan kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Syekh Albani adalah sosok ulama yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau membaca biografinya, ini luar biasa. Meskipun sekarang ada sosok dai yang katanya merasa lebih pintar daripada Syekh Al-Albani rahimahullah. Wal'iyadzu billah. Hadahu Allahu hidayatan sari'atan. Apa artinya sari'atan? Ya, cepat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa agar memberikan hidayah segera. Ya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, kullu insanin yukhti'u wa la majal lil bara'ati min al-khata'. Semua manusia bersalah. Ia tidak bisa berlepas diri dari kesalahan. Karena Allah, lianna Allah azza wa jalla حينما خلق ملائكة وخلق بشرا فقد قدر على هؤلاء البشر أن يخطئوا رغم أنفهم لا يمكن أن يتخلص لماذا؟ لأنه إنسان ليس ملكا
Kata Syekhul Albani rahimahullah, semua manusia bersalah. Ia tidak bisa berlepas diri dari kesalahan. Karena tatkala Allah menciptakan malaikat dan menciptakan manusia, maka Allah telah menggariskan terhadap manusia bahwasanya mereka bersalah. Bagaimanapun juga, seorang manusia tidak akan terlepaskan dari dosa. Kenapa? Kata beliau, li'annahu insanun laisa malakan. Karena manusia adalah. Kenapa mereka bersalah? Karena ia seorang manusia dan bukan malaikat. Maka ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau melihat saudara kita bersalah, ya manusiawi, wajar, lupa barangkali, khilaf barangkali. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Ini kadang ada beberapa ikhwah yang terlalu cepat memponis saudaranya yang lain. Seakan-akan mau saudaranya yang lain itu harus seperti malaikat. Saudaranya yang lain ini nggak boleh salah. Bagaimana ceritanya nggak boleh salah? Satu kesalahan dibuat seakan-akan menghapuskan semua kebaikan-kebaikannya yang lain. Padahal kan kita harus kasih uzur, ya, kasih uzur, ya, nasihatin, ingatkan, ya, bukan malah justru langsung memponis kamu begini, kamu begitu. Ana bari'um mink, saya berlepas diri darimu, Allah, subhanallah. Maka ikhwatal iman dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Allah sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Sebagaimana dalam riwayat hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Lillahi ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum. Kana 'ala rahilatihi bi ardin fulat fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu. Fa'isa minha fa'ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aysa min rahilatihi. فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah sangat senang kepada hambanya yang senantiasa bertaubat dari sebuah kesalahan. Maka lazimkan istighfar. Istighfar. Ya, kenapa berat mengucapkan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Dikit-dikit beristighfar. Nggak perlu orang tahu Anda beristighfar. Cukup lisan kita astagfirullah, astagfirullah. Cukup kita yang tahu istighfar kita. Tidak perlu jelas-jelas. Misalnya ada orang baru, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu bahaya juga. Itu bisa riya juga nanti. Oh, Masya Allah, fulan istighfar terus. Tapi coba beristighfar. Latih diri kita untuk beristighfar di saat-saat kita sendiri. Di waktu-waktu senggang kita. Dan banyak sekali waktu untuk beristighfar. 24 jam Allah berikan waktu untuk kita semuanya. Kemudian istighfar kita kurang. Masya Allah. Istighfarnya cuma 15 kali. Kapan? Setelah sholat. Setelah sholat 5 waktu. Dikali 3 berapa? 15. Itu pun kalau istighfar. Kadang setelah sholat langsung buka HP. Kadang kalau setelah sholat langsung meluncur. Lupa lagi istighfar. Subhanallah. Padahal kita lebih butuh istighfar. Lihat Nabi SAW. Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga. Surga tidak akan terbuka kecuali beliau yang akan membukanya. Istighfarnya 70 kali. Bahkan di luar riwayat 100 kali sehari semalam. Baru kita mau masuk surga sementara istighfar kita kurang.
Subhanallah. Maka ini perlu latihan. Perlu dilatih. Diri kita ini butuh dilatih. Nanti pulang dari kajian seperti ini, coba Bapak Ibu istighfar sepanjang dari sini sampai ke rumah. Saya yakin ada yang bisa sampai 100 kali beristighfar. Betul tidak? Betul. Apalagi jaraknya sampai 1 jam. Mungkin 1000 kali lebih dia bisa beristighfar. Sampai berbusa mulutnya itu bisa itu. Dilatih. Kapan kita naik motor kendaraan atau menyetir mobil, nggak ada sambil setel murotal atau bagaimana, ya mungkin jenuh mendengarkan murotal atau misalnya kajian-kajian Islam misalnya, ya, matikan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka akan kita dapatkan ketenangan sendiri dalam jiwa kita. Ini kuncinya. Kenapa kadang seseorang mengatakan, saya lagi lagi kata orang lagi galau, lagi mumet, atau bahasa orang sekarang apa itu anak muda itu? Apa? Ya Pak? PT? PPT? BT? Atau ada bahasa lain Pak? Gabut. Apa itu gabut Pak? Apa itu gabut? Apa artinya gabut? Bosan ya? Apa ada kepanjangan yang lain? Nggak ada ya? Hah? Gabut. Subhanallah. Ya. Kalau ada yang bilang, berarti Anda kurangi istighfar nih. Kurangi istighfar. Seorang mukmin itu akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya ketika dia senantiasa beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau nggak mau percaya, buktikan. Buktikan sendiri. Anda akan dapati hari-hari Anda tenang, meskipun masalahnya banyak. Ya, dia akan kelihatan orang ini, masya Allah, kok tenang-tenang saja kehidupannya. Mungkin caranya dia berkomunikasi sama Allah Subhanahu Wa Taala berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin komunikasinya sama Allah hanya salat saja, itu pun kalau ingat Allah. Komunikasinya hanya tatkala salat Allahu Akbar. Itu pun kalau hatinya berpikir dan bertafakur tentang apa yang diucapkan. Atau malah justru sebaliknya, di dalam salat kita sendiri kadang kita lupa sama Allah. Lupa apa yang kita baca. Lupa pergerakan salat kita yang memiliki makna yang luar biasa. Yang tidak ada ibadah selain salat yang memerintahkan untuk ruku, untuk sujud, hanya ada di dalam salat. Qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yang mereka salatnya khusyuk. Orang kelihatan tenang karena mungkin dia komunikasinya berlebih sampai sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak beda sama kita. Dia di luar salat pun senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gerakannya dia berharap di situ ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa, sangat bisa. Apa yang nggak bisa? Naik kendaraan baca doa, nyambung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, ingat lagi sama Allah. Masuk masjid, keluar masjid baca, masuk toilet, keluar toilet, semuanya doa, semuanya zikir. Pakai pakaian, dahulukan tangan kanan dengan membaca Bismillah. Gampang, sangat gampang. Pahala jelas. Pakai sandal, dahulukan kaki kanan, baca Bismillah. Lepas kaki kiri. Subhanallah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benarlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah akan menjadikan hati kita semakin tenang. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya tatkala bertaubat kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin fulat fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa syarabuhu. Daripada gembiranya salah seorang dari kalian. Ini contoh.
salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, berada di tengah padang pasir yang tidak nampak sedikit pun atau sesuatu pemukiman. Ya, sama kalau kita berada di tengah lautan itu nggak ada sekali nampak daratan. Ya. Ketika di antara kalian berada di tengah gurun pasir yang terhampar luas, membentang. Namun suatu ketika tunggangannya pergi, hilang. Padahal, atau misalnya ontanya hilang, ya, atau apa misalnya kudanya hilang. Karena kalau mobil tidak mungkin hilang, Pak. Karena mobil harus ada yang nyetir. Onta yang dikendarai ternyata pergi sendiri, dia hilang dia, entah kemana. Padahal di situ ada makanannya, di situ ada minumannya. Kemudian orang itu pun sudah putus asa. Mati saya di sini, sudah nggak ada kendaraan, sudah nggak ada minuman, sudah nggak ada makanan. Ya. Kemudian dia menemukan pohon dan kemudian dia akhirnya berteduh di atasnya atau berteduh di bawahnya. Tiba-tiba tunggangannya tersebut datang. Yang tadinya dia sudah merasa putus asa. Wah, mati saya di tempat ini. Datang tunggangannya membawa makanan yang sama dan minuman yang sama. Kira-kira senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Terharu apa enggak? Berkumpul semuanya di situ, Pak. Yang tadinya sudah merasa, aduh mati saya di sini. Tiba-tiba datang tunggangannya dengan makanan dan minuman yang tidak berkurang sedikit pun. Ya. Saking gembiranya orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala min shiddatil farah, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Itu saking bahagianya, Pak. Biasa sering nggak terjadi seperti ini? Ya, kadang kita mungkin keceplosan, ya, keceplosan dia karena saking bahagianya, saking senangnya suasana hatinya pun luar biasa, sehingga lisannya pun tidak bisa lagi mengontrol ucapannya. Akhirnya apa dia katakan? Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Min syiddatil farah, karena merasa sangat gembira. Namun ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi asyaddu farahan. Allah lebih gembira, Allah lebih senang dari seorang hambanya yang bertaubat, dari kisah orang yang kita ceritakan tadi ini. Allah lebih gembira, lebih senang dengan tobatnya seorang hamba. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa melazimkan istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Basahi bibir kita dengan istighfar, mudahkan lidah kita bergerak untuk beristighfar, terlebih sayyidul istighfar yang sering kita baca. Dan semuanya mudah-mudahan sudah hafal yang namanya sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Kalau astagfirullah tubu ilaih, itu masih biasa, meskipun pahalanya dan keutamanya luar biasa. Masih ada penghulunya, masih ada penggawanya daripada istighfar. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di pagi hari dengan penuh keyakinan yang ada di dalam hatinya, dia ucapkan istighfar ini sambil meyakini, meresapi, memaknai apa yang ada terkandung di dalam istighfar ini. Kemudian dia meninggal pada hari itu, sebelum di sore hari, min ahlil jannah, akan menjadi penghuni surga. Sebaliknya, man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha
fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkannya di malam hari atau di petang hari dengan penuh keyakinan, kemudian dia meninggal sebelum berpagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Maka jangan lewatkan istighfar ini atau sayyidul istighfar ini di sore hari, di pagi hari. Subhanallah. Apa bunyi sayyidul istighfar? Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Shaddad bin Aus bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu, sayyid istighfar itu apa arti sayyid? Sayyid itu artinya penghulu, penggawanya istighfar. Kata Rasulullah, sayyidul istighfar adalah seseorang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau antum baca sayyidul istighfar ini sambil meresapi, insyaallah ada perbedaan suasana hati kita. Ada perbedaan di dalam suasana hati. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, engkaulah Rabbku yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, pengakuan kita kepada Allah. Engkaulah yang menciptakanku. Wa ana 'abduka, pengakuan kepada Allah. Dan saya ini adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan-keburukan yang telah aku perbuat. Wa abu apa? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui segala nikmatku dan segala nikmatmu untukku. Subhanallah. Semuanya kita akui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Nikmat pakaian, nikmat makan, nikmat minum, nikmat kendaraan, apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala kita akui bahwasanya itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Abu bi dzambi. Namun saya juga mengakui perbuatan dosa-dosaku. Subhanallah. Abu bi dzambi, ya Allah, saya datang mengakui bahwasanya saya ini adalah orang yang suka berbuat dosa. Faghfirli, namun ampunkanlah ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberi ampun kecuali Engkau. Maka ikhwatal iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini doa atau sayyidul istighfar ini sangat penting untuk kita baca. Yang belum baca sayyidul istighfar hari ini, nanti setelah ini baca. Sambil resapi artinya. Resapi artinya. Kalau bisa dihafalkan. Dihafalkan supaya bisa kita gampang untuk membacanya di pagi hari, ya kapan kita santai atau setelah salat fajar misalnya, ya. Kalau nggak bisa karena kesibukan, bisa dibaca setelah syuruk jam 7, jam 8 masih sangat bisa dibaca. Jangan lupakan sayyidul istighfar ini karena janji Allah sangat besar di dalam sayyidul istighfar ini akan menjadi penghuni surga jika seseorang mengucapkannya di pagi hari dan meninggal pada hari itu dengan penuh keyakinan. Malamnya juga demikian. Ya. Maka ikhwatal iman rahmatullah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan faedah beristighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, akan mendapatkan kecintaan Allah. Akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang kita bacakan tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Jadi salah satu cara untuk mendatangkan cinta Allah banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Yang kedua, orang yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan didoakan oleh para malaikat agar diampuni. Coba. Malaikat ikut mendoakan kita agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup belum? Dan mereka meminta agar kita dilindungi daripada azab neraka. Wal'iyadzubillah. Dan mereka para malaikat juga meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang senantiasa beristighfar untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terangkum di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ini baca surat Ghafir ayat 7 sampai 8. Orang yang senantiasa beristighfar, orang yang senantiasa bertaubat, maka malaikat pun akan ikut meminta ampun untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka, dan akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah dan keutamaan bertaubat dan beristighfar adalah akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah akan tambah dengan istighfar. Ya. Coba amalkan ini. Istighfar terus. Karena janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti, innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah akan menyelisihi janjinya. Allah sendiri yang mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dia yang akan menurunkan curah hujan yang lebat. Ya. Oleh karenanya ketika di musim kering, penceklik, tidak mau turun hujan, kita diperintahkan untuk salat apa? Salat apa? Istisqa. Apa artinya istisqa? Meminta hujan. Apa anjuran amalan yang kita amalkan ketika mau salat istisqa? Memperbanyak istighfar. Ya. Makanya kalau hujan nggak mau turun-turun, ya mungkin karena kita yang sudah jauh sama Allah, penduduk bumi tertentu tidak mau lagi taubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu banyak maksiat dan dosa sehingga langit pun murka, tidak mau menurunkan hujan. Karena oleh bagaimanapun semua tetesan-tetesan hujan yang turun itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya, Pak? Subhanallah. Baik, kita lanjut setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang baru saja kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pembahasan tentang keutamaan dan faedah daripada bertaubat atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan tadi poin yang ketiga di antara keutamaan dan faedah bertaubat dan beristighfar adalah Allah akan tambahkan rezekinya bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk berkata kepada kaumnya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan akan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan juga akan mengadakan untukmu sungai-sungai. Maka ini diantara keutamaan beristighfar kepada Allah, yaitu seseorang akan dimudahkan untuk mendapatkan rezekinya. Karena apa? Karena istighfar adalah bentuk takwa, dan takwa adalah salah satu jalan membuka rezeki dari pintu mana saja tanpa disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan tentunya rezeki itu dibagi menjadi dua. Sebagaimana disampaikan, dikutip oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika menjelaskan hadis yang keempat tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang berada di perut ibunya berumur 4 bulan, maka fayursalu ilaihil malak, akan diutus kepadanya malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk menulis 4 hal, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ya. Jadi ketika bayi berada di rahim ibunya umur 4 bulan, akan diperintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat takdirnya tentang 4 hal. Bikatbi rizkihi, rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara. Dan di antara pengertian rezeki di sini ada 2, yaitu rezeki dari segi badan, yang kedua rezeki dari sisi agama. Dari sisi badan adalah sesuatu yang bisa kita rasakan oleh anggota badan kita. Sesuatu yang bisa dirasakan oleh anggota badan kita, dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Rezeki yang kedua, kata beliau, adalah dari sisi agama, yaitu al-ilmu wal iman. Rezeki berupa ilmu dan iman. Dari rezeki yang luar biasa adalah rezeki ilmu. Jadi ilmu itu adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika perkara-perkara dunia saja dengan istighfar Allah akan mudahkan untuknya, maka tentunya perkara akhirat juga demikian. Perkara ilmu juga demikian. Seorang penuntut ilmu harus senantiasa banyak beristighfar agar Allah mudahkan untuknya menuntut ilmu, agar Allah mudahkan untuknya mendapatkan ilmu.
agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuknya memahami ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Kadang barangkali kita susah memahami pelajaran, kadang barangkali kita susah menghafalkan materi. Itu dikarenakan barangkali kita kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita masih kotor, hati kita penuh dengan sesuatu yang menghalangi masuknya ilmu tersebut. Sehingga di dalam belajar pun susah. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'as. Ilmu adalah cahaya dan cahaya tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita butuh dengan istighfar agar semua perkara-perkara kita di dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan di dalam mencari rezeki, dimudahkan di dalam mencari yang halal, dimudahkan untuk memanfaatkannya, diberkahi di dalam memanfaatkannya, dan juga tidak luput darinya adalah yaitu istighfar. Allah mudahkan untuk kita belajar, Allah mudahkan untuk kita memahami pelajaran, menghafalnya dan lain sebagainya. Terutama juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Yang keempat, dengan istighfar dan taubat yang dilakukan oleh seseorang, maka keburukan-keburukan yang dia lakukan akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Jadi dengan bertaubat dari kemaksiatan, maka keburukan-keburukan yang dilakukan akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebaikan dan akan menjadi pemberat timbangan kebaikannya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 70, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dalam surat Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan yang mereka kerjakan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Ghafurar Rahima, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ketika meriwayatkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga nampak gigi beliau tatkala menyampaikan hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahli al-jannati dukhulan il-jannah wa akhir ahli an-nar khurujan minha. Rajulun yu'ta bihi yawm al-qiyamati fayuqalu a'ridu alayhi sighara dhunubihi وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها ها هنا." Kata Rasulullah SAW,
Sesungguhnya aku mengetahui penduduk surga yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Dan penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Yaitu seorang laki-laki yang dihadirkan pada hari kiamat. Maka dikatakan kepadanya, perlihatkanlah kepada orang ini dosa-dosa kecilnya. Dan angkatlah. Artinya sembunyikan dulu dosa-dosa besarnya. Jadi dosa-dosa kecilnya dulu yang diperlihatkan kepada dirinya. Jadi semua kita di sini akan melihat semua dosa-dosanya. La ilaha illallah. Astaghfirullah, atubu ilaih. Semua akan diperlihatkan di hari kiamat kelak. Kapan, di mana, sama siapa, ngapain. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dipaparkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan disembunyikan terlebih dahulu dosa-dosa besarnya. Maka tatkala diperlihatkan dosa-dosa kecilnya, maka dikatakan, engkau telah melakukan pada hari itu demikian dan demikian. Dan pada hari itu demikian, demikian. Maka ia berkata benar. Karena tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Siapa yang bisa menyangkal di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Semuanya ada bukti, jelas. Dan tidak ada yang bisa menolong. Di dunia ini masuk persidangan masih enak. Masih bisa bantu kepada hakim, masih bisa minta bantu kepada pengacara. Atau bisa masuk dari belakang. Paham maksudnya? Masuk pengadilan, masuk dari belakang. Sehingga supaya dipermudah urusan-urusannya, ya, dan semua bukti-bukti bisa dihilangkan. Itu di dunia. Tapi di hadapan Allah mau lari kemana kita? Bukti sudah jelas terang di sana. Besar kecilnya semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang ini diperlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya, engkau telah melakukan pada hari ini demikian dan demikian. Maka dia pun berkata, benar. Ia tidak lagi mampu mengelak. Sementara ia khawatir jika dibentangkan kepadanya dosa-dosa besarnya. Ini baru dosa-dosa kecilnya. Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya bagimu setiap keburukan yang engkau lakukan digantikan posisinya dengan kebaikan. Maka ia berkata, wahai Robku, sungguh aku telah melakukan dosa-dosa yang lain, yaitu dosa-dosa besar. Sungguh aku telah melakukan dosa-dosa besar, akan tetapi saya tidak melihatnya dipaparkan kepadaku di sini. Dikarenakan karena apa? Karena taubatnya dan kemudian karena istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini pun menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai tertawa dan kemudian nampak gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, keutamaan bertaubat. Taubat bukan hanya menghapuskan dosa-dosa, akan tetapi memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana
atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi keutamaan istighfar dan bertaubat yang kelima adalah menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, taubat istighfar merupakan penyebab datangnya kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Di antaranya juga taubat dapat menyebabkan terhalangnya seseorang dari azab. Istighfar, taubat akan menghalangi murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan diri kita masing-masing. Mari kita muhasabah diri kita masing-masing. Maka sungguh kita sangat sadar bahwa dosa yang kita lakukan sangatlah banyak dan bermacam-macam jenisnya, dan semuanya pasti tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal saleh yang kita lakukan sangatlah sedikit. Itu pun tidak tahu statusnya diterima apa tidak. Sudahlah sedikit, tidak tahu kita statusnya makbul atau mardud, diterima atau tertolak. Maka sungguh di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah yang sangat agung dan mudah, yaitu bertaubat dan beristighfar. Bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang akan kita andalkan di akhirat kelak. Ibadah yang akan kita butuhkan di akhirat kelak, yaitu istighfar. Yang dengan harapan bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terlalu banyak dan bertumpuk-tumpuk, yang kemudian dengannya kita berharap Allah masukkan kita ke dalam surganya, yaitu istighfar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan kemudian disahihkan oleh Syekhul Islam Al-Albani rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan-catatan amalnya nanti di akhirat kelak istighfar yang banyak. Orang yang beruntung adalah orang yang banyak istighfar. Maka apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Agar senantiasa beristighfar. Ya, kita berharap mungkin amal ibadah kita, salat kita biasa-biasa saja. Ya. Mungkin sedekah kita juga ya pas-pasan. Tahajud kita juga kadang-kadang. Puasa juga kita mungkin jarang-jarang. Tapi ternyata istighfar kita kelak akan membantu dan menolong kita.
Tuba liman wajada, kata Rasulullah SAW. Beruntunglah dan sangat beruntung bagi mereka yang mendapati fi sahifatihi, di dalam lembaran-lembaran amalannya, istighfaran katsira, istighfar yang sangat banyak. Dibuka lembarannya, istighfar lagi. Lembarannya istighfar lagi, istighfar lagi, istighfar lagi. Maka beruntunglah orang-orang tersebut. Maka jangan lupa untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolong hambamu ini. Tolong hambamu ala dzikrika, agar senantiasa mengingatmu, agar lisan ini mudah untuk berzikir, mudah untuk beristighfar. Wa syukrika, dan dimudahkan untuk mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa husni ibadatika, dan dimudahkan untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian kita mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan menjelaskan pada pertemuan berikutnya tentang macam-macam jenis dosa. Kalau ada pertanyaan, la ilaha illallah. Ada pertanyaan? Bila kita pergi ke tukang urut untuk mendapatkan keturunan, lalu ada ritual disuruh memakan telur selama 40 hari. Apakah itu termasuk kesyirikan, Ustaz? Dan bila sudah terjadi dan sudah memiliki anak, bagaimana cara kita untuk bertobat? Ya. Gimana jawabannya? Syirik atau boleh? Makan 40 telur. 40 telur apa? Makan telur selama 40 hari. Apakah itu termasuk kesyirikan? Wallahu a'lam. Jika memang itu bisa dibuktikan dari segi medis dan terbukti banyak yang berhasil tanpa ada unsur-unsur keyakinan yang lain, ya bisa saja mungkin. Tapi ingat, bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau hanya dibarengi dengan ritual tertentu, ya, dengan mantra-mantra tertentu, dengan keyakinan-keyakinan tertentu, maka ini tentunya akan termasuk kepada pengobatan secara tidak syar'i atau pengobatan, ya, yang mengandung kesyirikan, dan tentunya ini tidak dibenarkan. Tapi kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, maka tidak menjadi masalah. Ya, ada ahli dokter misalnya, ahli gizi dan segala macamnya bisa memastikan secara ilmiah, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak, maka ini dibahaya apa? Ditakutkan ada keyakinan-keyakinan tertentu atau ritual-ritual, ya, baik itu badan atau ucapan dengan mantra-mantra lain, maka ini tentunya bertentangan dengan syariat agama kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, apakah berdosa jika suami istri tidak saling sapa dalam satu rumah saat salah satunya sedang marah? Berdosa apa enggak? Hah? Berdosa apa enggak? Enggak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan di antara salah satu cara atau metode kita mengajari istri, ya, atau siapapun, ya, kita hajar sedikit. Apa artinya hajar? Hah? Didiamkan.
didiamkan. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Karena ada dalil yang lain, la yahillu, kata Rasulullah SAW. Tidak halal bagi seseorang muslim untuk menghajar saudaranya yang lain lebih daripada 3 hari. Nah, tapi kalau sudah lebih 3 hari ya ini sudah di luar daripada kewajaran. Tapi kalau misalnya satu istri atau suami melakukan sesuatu yang tidak baik, ya sehingga membuat kita marah, maka di antara salah satu ya mendidik istri adalah menghajarnya. Ya, salah satunya adalah menghajarnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an demikian? Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'idhuhunna. Yang pertama menasihati, mendidik istri ya, menasihati dulu. Kasih tahu, ya, nasihati. Setelah itu baru wahjuruhunna fil madaji'. Ya, tinggalkan dia pisah ranjang kalau bahasanya. Atau didiamkan. Ya, biar dia tahu apa kesalahannya, biar dia sadar kembali, ya, mengingat bahwasanya oh ternyata perangai ini tidak baik. Ya, didiamkan. Dan tidak enak didiamkan, Pak. Betul tidak? Coba kalau didiamkan sama istri sehari 2 hari, diajak ngobrol, ya, nggak enak pasti. Begitu juga istri, kalau Anda diamkan, itu nggak bisa tidur semalaman. Nggak bisa tidur. Maka ini salah satu metode ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wadribuhunna. Yang terakhir boleh dipukul. Ini saya dihujat nanti sama ibu-ibu ini, membolehkan memukul istri. Ya, tapi pemukulan yang wajar. Bukan pemukulan yang mencederai, yang melukai. Itu pun solusi terakhir. Ya, solusi terakhir. Allah taala alam. Ini ada 2 pertanyaan yang sama. Gimana ya Ustaz? Kalau sering bertobat, kalau sering bermaksiat, terus tobat, terus maksiat, terus tobat. Apakah Allah ampuni kita Ustaz? Berarti tobat apa namanya? Tobat cabai. Hilang pedasnya, balik lagi dia. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni. Karena memang yang namanya manusia ya tidak akan luput dari kesalahan. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini juga demikian. Ya. Kita baca sedikit. Di sini dikatakan wat taubatu wajibatun 'ala ad-dawam. Taubat itu wajib terus-menerus. Fa innal insana la yakhlu 'an ma'siyah. Karena seseorang tidak akan bersih dari kemaksiatan. Seandainya anggota badannya bebas dari kemaksiatan, maka hatinya tetap tidak bersih dari keinginan untuk berbuat dosa. Coba lihat. Badan bebas dari berbuat maksiat, tapi ternyata hati kita terkadang tidak bebas dari hal tersebut. Bila seandainya ia bersih dari itu, artinya hatinya juga bersih, maka ia tetap tidak luput dari was-was setan dengan menyusupkan pikiran-pikiran yang bermacam-macam yang melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seseorang bebas darinya, maka dia tetap tidak lepas dari kelalaian dan keterbatasan di dalam mengetahui dan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatannya. Yang mana semua itu adalah kekurangan. Tak ada seorang pun yang selamat darinya. Sekalipun tentu saja manusia berbeda-beda dalam kadar maksiatnya. Maka ya terus bertobat. Ya, terus bertobat. Jangan lupa untuk senantiasa bertobat. Karena manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Hari ini mungkin kita masih bisa menahan nafsu kita, hawa nafsu kita, tapi ternyata besok, lusa, minggu depan, tahun depan, ya barangkali kita masih akan terjerumus dan terulang. Maka terus bertobat lagi. Bertobat lagi dan bertobat lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membukakan pintu ampunannya
Ya, sebagaimana di antara salah satu asmaullah ya, yaitu Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. La ilaha illallah. Ustaz, insyaallah ana akan menikah. Masya Allah. Mohon doanya semoga Allah mudahkan urusan ana dan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat istiqamah? Karena salah satu syarat diterimanya taubat yaitu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Syukran nasihatnya Ustaz. Nah, yang pertama, a'anakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, wa yassarallahu umurak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam urusan yang bertanya dan semua kita semuanya, dan semoga yang belum menikah Allah Subhanahu wa taala segerakan pertemukan dengan jodohnya. Amin. Allahumma amin. Kemudian bagaimana kiat-kiat istiqamah? Ini kiat-kiat istiqamah banyak sekali. Kiat istiqamah banyak sekali. Yang pertama tentunya adalah meniatkan ya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus berada di majelis-majelis ilmu. Kemudian paksakan untuk terus beribadah. Kemudian berusaha mencari teman yang baik. Mencari lingkungan yang baik. Ya. Kemudian jangan malu untuk meminta nasihat. Ya. Jangan malu untuk meminta nasihat. Baik sesama teman atau kepada gurunya, kepada ustadznya. Ini sangat baik. Ini sangat penting sekali. Barangkali dengan nasihatnya dapat kembali merubah kita yang tadinya mungkin agak kendor, mau kembali kepada ya hal-hal yang tidak dimurkai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan nasihat-nasihatnya akhirnya masuk, akhirnya menyadarkan kita kembali. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk istiqamah. Ya. Dan jangan lupa untuk terus berada di majelis-majelis ilmu. Jangan lupa. Ya, untuk terus memaksakan diri duduk di majelis ilmu. Ini adalah sebuah kiat untuk istiqamah. Karena kalau sudah luput dari majelis ilmu, akan semakin jauh, menjauh. Siapa yang bisa menasihati kita setiap saat kalau tidak di majelis ilmu? Dari mana bisa kita dengarkan nasihat, pelajaran, ilmu yang baru kalau bukan duduk di majelis ilmu? Ya. Dan orang-orang yang biasanya keluar dari jalur istiqamah dikarenakan karena meninggalkan majelis-majelis ilmu. Ya. Tapi kalau masih berada di majelis ilmu, insyaallah nasihat, wejangan, ilmu, faedah dan lain sebagainya kita terus akan mendapatkannya. Ya, dan dengan begitu Allah akan mudahkan kita untuk istiqamah. Baik, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya pribadi, dan ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita jawab, insyaallah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.